Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di channel House of Wisdom, channel yang berisikan pembahasan materi dan soal matematika, fisika, kimia, dan TPS kuantitatif dari kelas 7 SMP hingga kelas 12 SMA. Oke, Pak Sadik, untuk pembahasan kali ini masih melanjutkan rangkaian pembahasan soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2020, karena saat ini adalah hari-hari sebelum pelaksanaan SIMAK UI, jadi mau nggak mau Pak Sadik harus membahas soal SIMAK UI, banyak penekanan ke pembahasan soal SIMAK UI. Oke, untuk pembahasan kali ini seperti biasa Pak Sadik menyediakan dua soal dan eh, untuk soal kali ini dua soal, Pak Sadik menyediakan soal barisan aritmatika dan fungsi turunan. Dua soal matematika dasar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama, soal matematika dasar. Nah, soal barisan aritmatika maksudnya. Oke, kita mulai saja pembahasan. Jadi, barisan aritmatika ini masih apa ya? Masih dalam bentuk variabel x dan y gitu ya. Jadi masih dalam bentuk x, suku pertamanya x gitu ya. Suku keduanya y, suku ketiganya 3x plus y seperti itu. Suku keempatnya x plus 2y plus 2. Jadi ada hanya 4 suku yang diketahui di soal ini ya. Jadi suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat masih dalam variabel x. Ini U1 gitu ya, suku pertama. Ini U2, suku kedua. Ini U3, seperti itu. Ini U4. Jadi masih dalam bentuk variabel x. Oke, apa namanya? Pak Sadik ingin memberikan clue ya dalam mengerjakan soal barisan aritmatika dan geometri untuk soal UTBK SBMPTN atau soal ujian mandiri seperti soal simak atau untuk UGM. Jadi kalau barisan aritmatika biasanya untuk mengerjakan soal di UTBK SBMPTN atau ujian mandiri biasanya akan menggunakan pola seperti ini yang U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 seperti itu sama dengan selanjutnya U4 dikurang U3 dan selanjutnya ya, dan seterusnya ini sama dengan beda kayak gitu ya, selalu menggunakan pola ini karena biasanya dalam soal UTBK SBMPTN atau soal ujian mandiri ada variabel-variabel yang tidak diketahui. Nah, kalau dalam barisan geometri soal UTBK SBMPTN atau soal mandiri dia menggunakan pola ini U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya. Ini sama dengan R rasio seperti itu ya. Jadi anak-anak kalau mau cepat mengerjakan soal TBK langsung aja gunakan pola ini. Karena biasanya akan menggunakan pola ini, tidak menggunakan, memang ada beberapa perumusan ya, tapi biasanya akan digunakan pola ini dan khususnya jika dalam soal barisan dan deret aritmatika dan geometri itu ada variabel-variabel yang tidak diketahui dalam soal. Pasti akan menggunakan pola ini. Variabel-variabel yang tidak diketahui. Ada variabel-variabel yang tidak diketahui. Diketahui dalam soal. Dalam hal ini, kalau untuk soal ini X dan Y ya, ini X dan Y tidak diketahui. Jadi kita akan menggunakan pola itu. Nah, jadi eh kalau kita ingin lanjut pembahasan ini, jadi pembahasannya U2-nya dalam bentuk kita gunakan pola ini ya. U2-nya Y, seperti itu, Y dikurang X, suku pertamanya X, sama dengan U3-nya 3X plus Y dikurang Y, kayak gitu. Kita cukupkan dulu ini. Jadi di sini kita gunakan U2 min U1 sama dengan U3 min U2. Nanti selanjutnya belakangan ya, setelah ini. Jadi kalau kita jabarkan ini coret-coret, Y min X sama dengan 3X, X-nya pindah ruas, jadi Y sama dengan 4X, seperti itu. Nah, ini kita akan gunakan lagi nih persamaan ini untuk mencari nilai X sama Y-nya. Kita simpan dulu. Sekarang kita gunakan pola yang U3 dikurang U2. U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3. Seperti itu. U3-nya 3X plus Y.
Ini sebenarnya pengulangan yang di atas ya. Dikurang Y sama dengan 4-nya. X plus 2Y plus 2. Nah, U3-nya, karena U3-nya itu ada beberapa variabel, dalam hal ini 3X plus Y, maka kalau kita kurang harus dikasih kurung. Kalau ada beberapa variabel sebagai pengurang, beberapa variabel itu harus dikasih kurung karena yang akan kena tanda negatif ini keduanya, kedua variabel ini. Demikian juga kalau 3 variabel atau 4 variabel. Jadi biasakan gunakan kurung untuk beberapa variabel yang di belakang, yang sebagai pengurang seperti itu. Karena yang kena negatif itu keduanya. Ini pola seperti ini banyak salah dalam siswa-siswa dalam mengerjakan soal karena tidak menggunakan kurung, akhirnya yang dikurang itu hanya 3x saja, y-nya tidak kayak gitu. Jadi kalau kita teruskan, y-nya kita coret, jadi 3x sama dengan x plus 2 y plus 2 min 3x min y. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak dikasih kurung, kita salah nih, y-nya masih tetap plus. Oke, kalau kita lanjutkan jadi 3x sama dengan min 2x plus y plus 2 seperti itu. Nah, kita juga butuh apa namanya persamaan ini untuk mencari nilai x-nya. Nah, dari persamaan yang tadi yang ini sama yang ini kita gabung dalam artian di sini bukan dieliminasi ya, tapi kita apa namanya kita substitusi aja nih nilai y ini. Kita ganti menjadi 4x seperti itu. Jadi kalau kita teruskan jadi 3x sama dengan min 2x plus 4x plus 2. Jadi 3x sama dengan 2x plus 2, otomatis 2x pindah ruas ya, jadi x sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat sebuah variabel, variabel x dalam hal ini dapat 2. Y-nya kita masukin ke sini aja nih. Ke Y sama dengan 4x. Jadi Y sama dengan 4 kali 2 langsung aja ya, sama dengan 8. Udah, kalau dua buah variabel yang tidak diketahui dalam soal ini kan x dan y yang tidak diketahui ya. Kita sudah dapatkan akhirnya seluruh komponen apa namanya barisan itu sudah bisa kita dapatkan juga. Jadi otomatis x-nya 2, y-nya 8, suku pertamanya 2, suku keduanya 8, kita langsung aja ya. 3x plus y, 3 kali 2, 6, tambah ini, tambah 8, 14. Terus x plus 2y, 2 tambah 16 tambah 2, 20. Seperti itu. Langsung aja ya, bisa tinggal menjabarkan detailnya 3x plus y tambah. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya. Jadi apakah ini adalah barisan aritmatika? Kalau kita cek, ternyata memang barisan aritmatika ya, karena ini bedanya konstan. Dalam hal ini bedanya plus 6 semua, plus 6, plus 6, plus 6, kayak gitu. Memang barisan aritmatika. Nah, jadi dalam barisan aritmatika yang dibutuhkan itu adalah variabel-variabel dibutuhkan yang utama itu adalah suku pertama. Kita sudah dapat suku pertamanya 2. Sama bedanya. Bedanya 6. Kalau barisan geometri yang utama yang harus kita ketahui itu suku pertama sama rasio. Aritmatika suku pertama sama beda. Apapun pertanyaannya, kalau sudah kita dapatkan variabel-variabel ini bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan apapun gitu ya. Untuk soal ini ditanya berapakah suku ke 10. Suku ke 10 seperti kita tahu polanya adalah A plus 9B. Sama dengan A-nya ini. Ditulis ya. Karena seperti biasa memaksimalkan layar pengerjaan. A-nya 2 gitu ya. B-nya 69 dikali 6. 9 kali 6, 54 tambah 2. Jadi jawabannya adalah 56. Seperti itu. Set. Ya, ya anak-anak, jadi itu adalah soal barisan aritmatika, SIMAK UI Matematika Dasar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kalau gitu kita beranjak ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah tentang fungsi turunan. Apa namanya? Ya, ini kita harus menurunkan ada dua buah fungsi ya, belum diketahui. Apapun masih dalam bentuk P sama Q seperti itu. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Jadi ada fungsi fx, ada fungsi fx sama masih dalam nggak ketahuan nih variabel-variabel masih dalam bentuk px plus q. Koefisiennya belum ketahuan kayak gitu, q-nya, p-nya berapa, q-nya berapa. Nah, kita tapi ada keterangan selanjutnya f aksen 0
itu sama dengan satu kayak gitu. Nah, padahal kalau fungsi ini kita turunkan, fungsi fx ini kita turunkan f aksen x, itu turunannya sama dengan p, seperti itu. Nah, kalau sebuah fungsi turunan yang p itu konstanta ya, angka tertentu yang belum ketahuan di sini berapa nilainya, konstanta, suatu angka kayak gitu ya. Kalau kita masukkan f aksen dengan x-nya berapapun, misalnya f aksen 0 atau f aksen 1 kayak gitu. Kalau fungsi itu di sini tidak ada variabel x ya, angka doang. Nggak ada variabel x yang tertera dalam persamaan fungsi itu. Ya ini jawabannya konstanta itu sendiri karena tidak dikalikan x atau tidak ditambah, dikurang atau dibagi karena ya nggak ada x-nya lah kayak gitu ya. Jadi mau f aksen 0, f aksen 1, x-nya berapapun ya dia angka itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi ini tadi turunannya f aksennya adalah p kayak gitu. Katanya dalam soal f aksen 0 sama dengan satu. Ya otomatis di sini logika sederhananya berarti p-nya itu ya sama dengan satu kayak gitu. Ini kalau dimasukin f aksen 0 ya f aksen 0 p gitu ya. Kayak gitu. Tadi yang keterangan yang pas tadi disampaikan. Jadi otomatis kesimpulannya p-nya itu nilainya adalah satu kayak gitu. Nah, kita dapat P-nya satu, Q-nya belum kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan Q, mau nggak mau kita harus apa ya? Kita harus jabarkan nih fungsi GX ini agak kompleks ya di sini GX-nya. Oke, GX katanya GX sama dengan fx kayak gitu ya. eh Dikali fx plus 2 kayak gitu ya. Seperti itu. Ada dua buah fungsi gitu ya. Fx dan fx plus 2 plus 2. Oke, sebelumnya kita jabarkan dulu deh fx-nya. Karena p-nya udah ketahuan satu gitu ya, maka kalau dijabarin ini adalah fx sama dengan p-nya satu berarti x plus q. Sementara kita dapat fungsi fx seperti itu. Oke, dengan fx sama dengan x plus q kita masukkan ke sini. X plus q dikali fx plus 2. Oke, kita jabarin lagi nih fx plus 2. Fx plus 2 berarti x plus 2 plus q seperti itu. Kita masukin sini x plus 2 plus q tambah 2 lagi. Jadi di sini adalah x plus q plus 4 seperti itu. Ini adalah fungsi gx-nya. Nah, kemudian kita turunkan nih karena di sini diketahui turunan g aksen 0 sama dengan 0 ya. Tadi sudah kita bongkar juga ya. Kita jabarkan f aksen 0 sama dengan 1 untuk apa? Untuk dapat nilai p ya. Nah, g aksen 0 sama dengan 0 tuh kita kita jabarkan. Jadi intinya kita harus nyari G aksennya kayak gitu. G aksennya berapa dari Gx sama dengan X plus Q dikali X plus Q plus 4, G aksennya gimana? Ini ada dua cara pengerjaan. Yang pertama, anak-anak bisa mengalihkan semua, dijabarkanlah semua ini jadi persamaan kuadrat penjabaran seperti apa, boleh. Dan boleh juga digunakan pola U kali V. Jadi ini ada dua buah fungsi U kali V, maka turunannya, kalau U kali V turunannya adalah U aksen V plus V aksen U seperti itu ya. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu juga menurunkan dua buah fungsi U kali V. Dan Pas Adik untuk soal ini tidak menjabarkan, Pas Adik menggunakan pola ini lebih sederhana. Jadi kita nggak mengalihkan ini semua dijabarkan gitu baru diturunkan. Boleh juga sih itu, cuman kayaknya agak panjang. Pas Adik mau menggunakan ini aja U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kita cari nih U aksennya. Karena U-nya X plus Q maka U aksennya 1 kayak gitu. Kita juga cari V aksennya karena V aksen V-nya X plus Q plus 4 maka V aksennya juga 1. Oke, kita gunakan pola ini. U aksen V plus V aksen U untuk menurunkan ini. Jadi U aksen 1 dikali V X plus Q plus 4 ditambah V aksen 1 dikali U-nya X plus Q seperti itu. Ini nggak usah kita jabarkan dulu, kita langsung masukin aja G aksen 0 karena di sini yang diketahuinya kan dalam bentuk G aksen 0 ya. G aksen 0 sama dengan 0. Jadi kita jabarkan dengan X sama dengan 0 kita masukkan. Ini 1 dikali X plus Q plus 4, satunya dicoret boleh, ini juga dicoret. Jadi di sininya 0 plus Q plus 4 jadi Q plus 4. Ini plus Q seperti itu. Jadi 2Q plus 4. Ini G aksen 0, 2Q plus 4 katanya sama dengan 0. Jadi ini kita sama dengan kan 0, 2Q sama dengan min 4 ya, maaf, bukan 4, min 4.
2Q sama dengan min 4, berarti Q-nya sama dengan min 2. Akhirnya variabel-variabel yang belum diketahui, tadinya nggak diketahui gitu ya, P sama Q-nya akhirnya sekarang sudah kita dapatkan seperti itu, P dan Q-nya. Otomatis fx-nya bisa kita pecahkan nih nilainya berapa. Fx-nya sama dengan x-nya tadi 1 ya, jadi P-nya 1 maaf. Jadi di sini x, Q-nya ternyata min 2. Jadi fx-nya adalah x min 2. Seperti itu. Kita sudah dapatkan fx-nya. Kemudian gx-nya. Ya, kita jabarkan dulu nih gx-nya mau nggak mau. Gx tadi boleh kita jabarkan dari sini boleh. Gx-nya oh dari sini aja deh ya. Maaf dari sini aja kayaknya lebih enak gitu ya. Fx-nya dalam bentuk x min 2. Kalau ini masih dalam bentuk variabel Q ya, Q-nya harus kita ubah dulu. Kalau ini kan sudah dari awal. Fx plus 2. Dari sini, kalau kita cari fx plus 2-nya berapa? Jadi x plus 2 min 2. Jadi hanya x saja seperti itu. Jadi ini hanya x saja. Jadi di sini x plus 2. Kita kalikan x min 2, x plus 2 seperti anak-anak mungkin sudah hafal ya. Penjabarannya pasti x kuadrat min 4. Jadi kita dapatlah fungsi gx juga. Fungsi fx sudah, fungsi gx sudah kita dapatkan. Oke, kita bisa beranjak ke pernyataan-pernyataan ini. Pernyataan 1, 2, 3, 4 nih apakah benar semua atau ada yang salah atau bagaimana? Kita jabarkan dari pernyataan 1. Pernyataan 1. Pernyataan 1. G aksen gitu ya. G aksen sama dengan 2fx plus D. Kita jabarkan dulu di G aksen ya. G aksen x-nya sama dengan diturunkan ini x kuadrat min 4 turunnya jadi 2x gitu ya. Kemudian bagaimana dengan 2fx plus 2? Gitu ya. 2 fx plus 2 udah tadi ya kita dapetin nilainya x. Di sininya 2 kali x otomatis. Ternyata ini mereka adalah sama. Berarti pernyataan 1 memang betul kayak gitu. Oke, pernyataan 1 betul. Kita masuk ke pernyataan 2. Pernyataan 2 di sini aja ya. F aksen. F aksen x sama dengan fx plus 1. Oke, kita cari f aksen x. Oh, tadi f aksen x karena f aksen x plus x min 2, maka f aksennya sama dengan 1 ya. Seperti itu. Bagaimana dengan fx plus 1? Fx plus 1. Jadi kalau kita jabarin dengan x-nya diganti x plus 1, jadi x plus 1 min 2 sama dengan x min 1. Apakah ini sama? 1 sama x min 1 jelas beda ya. Jadi ini pernyataan ini salah jelas. Oke, kita masuk ke pernyataan 3 di sini aja ya. Pernyataan 3 ini kalau polanya 1 benar 2 salah, biasanya 3 itu benar. Polanya selalu seperti itu. F0 katanya sama dengan min 2 F aksen 0 kayak gitu ya. F0 kita coba dulu. F0 langsung ya ke sini ke persamaan Fx sama dengan min 2 ya. Min 2. Kemudian bagaimana nih dengan min 2 F aksen 0 kayak gitu ya. F aksen 0 tadi sudah sebenarnya kita udah dapetin ya. Jawabannya 1 ya. Jadi min 2 dikali 1 tadi ya. F aksen 0 lagi pula di soalnya memang sudah tertera ya. F aksen 0 itu 1 gitu ya. Jadi langsung aja dimasukin. Ini juga jawabannya min 2. Ternyata keduanya sesuai gitu ya. Jadi option atau pernyataan yang ketiga itu benar. Jadi 1 dan 3 yang benar ya. Kalau anak-anak sedang mengerjakan soal, ini cukup nih 1 dan 3 benar. 1 benar, 2 salah, 3 benar udah pasti nih jawabannya B. Nggak perlu dilanjutin yang option yang keempat atau pernyataan yang keempat. Cuman Mas Adik ini lagi membahas, jadi mau nggak mau harus dibahas semua ya sampai tuntas, sampai yang keempat. Jadi di sini G0. Tapi kalau anak-anak nggak perlu ya mencoba pernyataan yang keempat, karena pasti salah. Kalau dalam mengerjakan soal simak nggak perlu. Oke, G0. G0 dengan GX-nya X kuadrat min 4, G0-nya min 4. F aksen 0 tadi ya, 1 ya, udah kita dapatin dari tadi, dari awal. Jadi ini jelas salah seperti pernyataannya. Jadi yang benar, 1 benar, 2 salah, 3 benar, 4 salah. 1 dan 3 itu adalah option yang B.
Oke, anak-anak itu adalah dua soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2020 tentang fungsi turunan dan barisan aritmatika. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak yang eh, akan menghadapi ujian SIMAK UI yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Oke, demikian video pembahasan Pak Sadik untuk soal matematika dasar SIMAK UI tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada request soal atau materi tentang matematika, fisika, kimia, atau TPS kuantitatif dari kelas 10 hingga kelas 12 atau materi SMP boleh juga. Silakan disampaikan di kolom komentar atau di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Oke, demikian pembahasan Pak Sadik untuk kali ini. Nantikan pembahasan Pak Sadik untuk soal-soal selanjutnya. Pak Sadik tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.